Oke, kita lanjutkan kuliah kita. Sekarang kita akan membahas bioconversion dari sampah atau limbah padat. Jadi berbeda dengan kuliah sebelumnya, kita banyak membahas tentang thermal conversion, yaitu bagaimana kita merecycle limbah atau sampah dengan bantuan panas. Nah, sekarang kita pakai bantuan mikroorganisme atau kita sebut bioconversion. Nah, ini ada dua. Yang pertama kita membahas composting, yang berikutnya kita membahas biogas. Oke, saya pikir ini hanya introduction saja. Anda sudah tahu bahwa sampah itu ada yang organik, ada yang inorganik ya. Sampah organik itu mudah terurai, bisa dikembalikan ke alam. Non-organik itu ada plastik, kertas, dan seterusnya yang kemarin kita bisa olah dengan pirolisis atau gasifikasi gitu ya. Nah, ini sedikit saja mengenai waste management. Nah, ini ada berbagai jenis, diseparasi, dipilah, kemudian dikumpulkan, didistribusi atau ditransportasi, dan diolah pada tahap akhir. Ini sebenarnya hanya contoh saja bahwa di Italia itu sampahnya dibagi menjadi banyak ya, dan 6 ini ya. Anda bisa baca sendiri. Dan masing-masing fraksi ini punya harinya sendiri-sendiri. Nah, ini jadi ya, all garbage has its day of glory. Jadi setiap hari itu punya jadwalnya sendiri-sendiri. Ini kalau di Jepang seperti ini ya, dibagi menjadi cukup banyak dan bisa saja juga punya penjadwalan sendiri-sendiri. Nah, kita lihat metode penanganan sampah ini pada tahun 2002 ini sebenarnya sudah sangat datanya sudah sangat obsolete ya. Anda harus cari data yang lebih baru. Saya pada prinsipnya hanya ingin memperlihatkan bahwa open dumping dan landfilling ini masih menjadi majority atau sebagian besar masih di open dumping dan landfilling. Sementara pengolahan yang lain, composting, insinerasi, dan yang lainnya itu belum banyak dikembangkan. Nah, sebenarnya kalau kita membahas sampah organik, ada dua teknologi yang sangat potensial. Dan tentu saja seperti Anda ketahui, di negara kita sampah organik itu adalah fraksi terbesar 60%, sehingga Anda bisa composting atau Anda bisa digester. Kalau Anda composting, ini lebih sederhana daripada anaerobic digestion. Kalau Anda composting, produknya hanya kompos. Tapi kalau Anda anaerobic digestion, produknya ada dua, yaitu gas metan yang bisa Anda jadikan sumber energi dan juga kompos ya, ada dua. Nah, kalau teknologi yang ini sudah kita bahas ya. Nah, sekarang kita lihat pengomposan. Pengomposan itu sebenarnya apa? Sebenarnya adalah degradasi sampah organik dengan bantuan mikroorganisme. Teknologinya sangat sederhana dan cukup murah. Nah, sifatnya dari mikroorganisme tadi apa? Mikroorganismenya adalah mikroorganisme aerobik, sehingga dibutuhkan aerasi. Nah, memang kendalanya adalah membutuhkan waktu yang sangat lama, sampai 6 bulan pun bisa ya, tergantung bahannya. Misalnya adalah yang dilakukan pabrik jamu. Jika muncul itu simplisianya setelah diekstrak, kemudian dikomposkan, dia membutuhkan waktu 6 bulan. Cukup lama ya. Kemudian CN rasio yang ideal sekian. Jadi karbon dibagi dengan nitrogen rasionya idealnya adalah sekian. Memang banyak karbonnya ya, nitrogennya sedikit saja. Nah, ini adalah pengomposan dari yang sederhana
low technology sampai ke high technology. Kalau low technology gampang sebenarnya, tinggal tumpuk saja. Tinggal tumpuk dan setiap 1 minggu sekali misalnya dibalik ya. Ini yang disebut windrow. Yang lebih maju lagi, tidak perlu dibolak-balik, tapi Anda harus punya sistem distribusi udara, karena tadi composting itu membutuhkan udara, sehingga Anda ada dua opsi, mau dibolak-balik supaya udara itu masuk, atau Anda masukkan udara itu ke dalam pipa distribusi seperti ini. Bisa saja kalau ini Anda membutuhkan blower, Anda membutuhkan listrik. Kalau ini tenaga manusia saja. Nah, yang lebih canggih lagi adalah in-vessel. Ya. In-vessel composting, jadi bahan itu masuk ke dalam sebuah kontainer atau vessel begitu. Di sini sudah ada sistem pengatukan, di sini sudah ada sistem hembusan udara, gitu ya. Setiap hari bisa masuk, setiap hari bisa keluar ini ya. Kalau ini kan sekali proses sampai jadi baru dipanen. Kalau ini bisa setiap hari masuk, setiap hari dipanen ya. Ini high technology. Nah, ini yang low technology seperti yang saya jelaskan tadi. Ini adalah windrow ya. Windrow itu hanya tumpukan, tumpukan memanjang, jadi dia cukup tinggi dan lebarnya juga sekitar 3-4 meter, tingginya sampai 2-3 meter begitu. Mengapa butuh tumpukan yang tinggi? Karena composting itu membutuhkan suhu yang cukup tinggi. Suhu yang tinggi itu didapat dari apa? Dari degradasi organiknya itu. Jadi degradasi organik oleh bakteri itu menghasilkan panas. Nah, panas nanti itu dipakai oleh kompos itu sendiri ya, untuk pemrosesan jadi kompos, plus dia panas itu membunuh bakteri patogen. Sehingga nanti kompos yang dihasilkan itu bebas dari bakteri patogen, larva-larva, dari serangga yang bisa mengganggu tanaman. Nah, kadang kalau tumpukannya tidak bisa tinggi atau tidak terlalu tinggi, maka panasnya tidak cukup. Kalau panasnya tidak cukup, maka kompos yang jadi nanti dijual masih mengandung banyak hama penyakit. Nah, itu berbahaya. Jadi ini adalah sistem yang paling sederhana, windrow composting. Meskipun sistem ini sederhana, tapi di negara maju dipakai. Karena sistem ini istilahnya bahasa Inggris itu robust ya. Jadi sistem ini sangat powerful, sangat mudah diaplikasikan, dan pasti jadinya asal tadi syarat-syaratnya dipenuhi. Artinya tumpukannya cukup tinggi, kemudian dibalik ya setiap 1 minggu sampai jadi sekitar 1,5 bulan. Nah, ini yang medium kita sebut dengan aerated static pile ya. Ini. Artinya apa? Artinya tidak perlu dibalik-balik ya, pilenya tetap sama, tapi supaya tidak memerlukan pembalikan yang intensif, dia disembur udara. Jadi sistemnya ada dua, Anda bisa sedot udaranya atau Anda bisa sembur udara, jadi pressure atau suction ya. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, ini yang paling canggih yaitu in-vessel. Meskipun canggih seperti ini ya, semuanya terkontrol, pengadukan terkontrol, ada sistem pengadukannya, ada sistem aerasinya begitu. Kemudian odor ini ya, bau ini juga dikontrol ya. Bau ini dikontrol, jadi disedot baunya, disemburkan ke biofilter sehingga keluar udaranya sudah tidak ada bau sama sekali. Jadi ini kelebihannya adalah sangat minimal bau. Dan inputnya bisa setiap hari, outputnya juga bisa setiap hari. Tapi apa? Ini membutuhkan alat-alat dan sistem yang cukup canggih, sehingga di Jerman pun ya, keterangan dari ahli yang datang ke Indonesia dari Jerman mengatakan sistem seperti ini tidak banyak diaplikasikan karena maintenance-nya sangat mahal. Justru sistem-sistem yang sederhana seperti ini banyak diaplikasikan.
Jadi ada di Piat ya, dan di Piat ini ada static aerated pile, ada rotary drum composter ya. Anda bisa lihat ini pipa distribusi udara yang ada di dalam aerated pile ya. Ini ada di Sleman tapi dulu, sekarang ditutup ya. Jadi memang harapannya sebelum masuk ke TPA organiknya itu bisa dikomposkan di mereka sebut LDUS, lokasi daur ulang sampah ya. Tapi sayangnya karena mungkin manajemennya kurang bagus, dia berbau. Harusnya composting itu harusnya tidak berbau asal udaranya cukup ya, udaranya cukup sehingga tidak terjadi proses anaerobik. Kalau terjadi proses anaerobik maka akan timbul gas-gas yang berbau seperti H2S, amonia dan seterusnya. Harusnya composting itu tidak menimbulkan bau asal tadi ya aerasinya bagus dan tumpukannya cukup tinggi gitu ya sehingga panasnya juga mencukupi. Kelebihannya jelas prosesnya sederhana, biaya rendah, kekurangannya produknya yang kompos ya. Harganya murah, mungkin luas area yang besar karena tadi harus diproses 1 bulan. Nah kadang berbau ya, kemudian sampah organik harus terpilah dengan baik. Ini kalau mau ditingkatkan nilai ekonominya, Anda bisa membuat pupuk organik granul ya. Digranulkan dengan tambahan macam-macam, Anda bisa baca sendiri nanti ya. Jadi biasanya dicampur plotong. Plotong ini adalah sisa fermentasi dari pabrik gula ya, atau sisa penyaringan dari nira tebu. Biasanya kita dapat plotong, kompos daun, kemudian kotoran ternak yang sudah terkomposkan saja, dan kokopit ini dicampur ya. Peralatannya ada crusher, screener, mixer, dan granulator dan seterusnya ya, seperti ini. Contohnya ada di Buleleng ya. Nah ini ya orang sedang membuat POP. Nah kalau Anda membuat kompos, Anda harus merujuk kepada Peraturan Menteri Pertanian nomor sekian tahun 2009. Ini sudah ditentukan ya. Mau yang granul, mau yang curah, sudah ada ketentuannya. Anda harus masuk ke peraturan ini. Dan juga ada SNI-nya. Jadi kompos itu sudah ada SNI-nya. Yang penting adalah apa? Ada nilai minimum dari kandungan unsur makronya. Jadi nitrogennya minimal 0,4 ya. Fosfornya minimal sekian. Kaliumnya minimal sekian gitu ya. Dan seterusnya Anda bisa cek, dan tidak boleh mengandung logam berat. Nah, ini masalah karena ketika kita composting di TPA dengan sampah yang tercampur, maka biasanya unsur-unsur pengotor ini melebihi ambang batas yang ditetapkan. Oke, sekarang lanjut ke biogas. Bedanya apa? Kalau biogas harus tertutup ya, anaerobik. Anda boleh mencampur dengan animal waste, Anda bisa mencampur dengan food waste dan seterusnya di dalam anorganik ini ya, di dalam biogas ini. Biogas nanti bisa dipakai untuk generate electricity atau bisa dipakai untuk fuel ya, atau nanti juga produknya ada dua tadi ya, ini gasnya dan padatannya bisa dipakai untuk fertilizer ya. Jadi sebenarnya prinsipnya juga sederhana. Jadi material organik bisa sampah, bisa dicampur dengan kotoran ternak, ada fase input, fase produksi, kemudian fase outputnya ya. Ini bisa di dalam satu reaktor, bisa juga dalam dua reaktor. Karena proses menjadi biogas itu paling tidak ada dua proses utama, yaitu acidogenesis dan metanogenesis. Acidogenesis itu pemecahan molekul-molekul organik rantai panjang menjadi asam-asam sederhana. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan proses metanogenesis. Metanogenesis itu memproses asam-asam sederhana tadi, atau orang menyebutnya volatile fatty acid, menjadi metan ya.
Ada reaktor, jenis reaktor yang memisah dua proses itu ada yang menjadikan satu. Nah, bahan baku dari biogas sebenarnya macam-macam. Ada sampah, limbah pertanian, kotoran hewan, dan seterusnya. Intinya unsur nitrogen harus mencukupi. Nah, CN rasionya paling baik adalah 30 ya. CN rasionya. Kalau tadi composting boleh 35 dan sampai 30 tadi ya. Kondisi operasi. Nah, sebenarnya anaerobik itu ada beberapa, bisa mesofilik ya, mesofilik itu sekitar 35, bisa termofilik ya, termofilik adalah 55 derajat Celcius. Nah, ini sistemnya berbeda. Kadang orang prefer termofilik untuk limbah-limbah yang susah degradasi. Kadang orang juga memilih yang medium saja, mesofilik ya, karena kalau Anda memilih termofilik, terkadang kita membutuhkan heater untuk mencapai suhu 55. Pengadukan ini juga penting, dan hati-hati ada bahan-bahan penghambat, misalnya logam berat, desinfektan, deterjen itu nggak boleh tercampur. Nah, kalau sampah ingin diumpankan ke digester, maka Anda harus hancurkan sampah itu selembut mungkin memang. Kalau bisa sampai jadi bubur, kemudian baru dicampur dengan limbah-limbah organik yang lain. Nah, ini contohnya, kalau Anda ingin mengolah sampah menjadi biogas, maka perlu pretreatment. Pretreatment itu biasanya tadi pencacahan, ya, size reduction, dan seterusnya baru masuk ke reaktor. Ini contoh-contoh fasilitas saja ya. Ini di Jerman. Mengapa disebut MBT? MBT adalah Mechanical Biological Treatment ya. Jadi awalnya treatment mekanis dulu ya. Treatment mekanis itu adalah memilah, mencacah, mengecilkan ukuran, dan ya. Kemudian baru dilanjutkan biological. Jadi kemarin Anda sudah mengunjungi RDF Facility di Cilacap. RDF Facility itu sebenarnya juga MBT ya, karena di situ ada mechanical-nya dicacah, ada biological-nya, biodrying, kemudian juga ada ya dua itu ya, mechanical dan biological. Sebenarnya RDF Facility itu juga bisa disebut MBT. Nah, kalau MBT-nya ada biogasnya itu dia lebih kompleks ya, karena selain mechanical dia juga ada biological proses. Ini contoh saja lah. Jadi ada di Jerman. Nah, ini disebut Dranko. Nanti kita lihat Dranko itu apa. Bisa sampai kapasitasnya bisa sampai 100.000 ton per tahun ya. Bisa menghasilkan listrik sekian kilowatt. Nah, ini Dranko. Jadi Dranko itu singkatan dari Dry Anaerobic Coagulation. Jadi dia sistemnya adalah tidak memerlukan air yang banyak karena dia disebut dry anaerobic. Intinya adalah limbah dibuburkan dulu ya, dibuburkan, limbahnya sudah dicacah sangat lembut ya, di bawah 40 mm, kemudian dicampur dengan steam sehingga menjadi seperti lumpur begitu, baru dimasukkan ke fermentornya. Fermentornya itu bentuknya seperti silinder yang bawahnya kerucut ya, seperti ini. Kemudian biogas bisa diambil, kemudian nanti sebagian yang sudah terproses menjadi kompos. Nah, ini contoh reaktornya dalam 3 dimensi seperti ini. Ini gas storage-nya. Di Belgia juga ada, prinsipnya di negara-negara Eropa, Skandinavia itu banyak sekali sudah dilakukan anaerobic treatment dari limbah-limbah biomasa, limbah organik untuk menjadi energi. Anda bisa baca sendiri nanti. Ini juga masih di Jerman. Nah, ini bedanya adalah dia sistemnya plug flow. Kalau plug flow berarti Anda umpan di sini, nanti keluar dari ujung yang lain. Ini ya, plug flow.
Kelebihan dari proses biogas itu memproduksi metan selain kompos. Karena dia sistemnya tertutup, maka bau bisa dikontrol. Proses lebih cepat daripada composting. Kekurangannya ya memang rumit, ya harus kedap udara, dan capital cost-nya atau dan operational cost-nya itu cukup tinggi. Oke, itu kuliah dari sistem bioconversion limbah. Terima kasih.